Sanasa, pada saat ini kita berada di tempatnya Bapak Mulyadi untuk meliput bagaimana penanganan tanaman-tanaman yang baru saja datang dikirim dari perjalanan yang jauh. Penanganan tanaman yang baru datang, saya itu udah punya pengalaman bermacam-macam cara. Tapi setelah saya ketemu produk NASA ini, Pak, produk NASA yaitu Hormonic ini, iya. Ya. Ini saya pas untuk pengenangan pada tanaman aglonema itu sangat cocok sekali, Pak. Sangat cocok sekali, dan saya tidak akan bersebut lagi dengan produk lain, Pak. Jadi sudah punya standarisasi ya, Pak, ya, untuk penanganannya menggunakan Hormonic, dan tidak perlu eksperimen dengan produk-produk lain. Tidak perlu, walaupun mungkin di media massa di mana itu ada produk baru, saya nggak pernah akan nyoba. Karena memang sudah pas sekali dengan penggunaan dari produk NASA. Ya. Terus mungkin bisa diberikan contoh, Pak, bagaimana dari mulai mau menanam. Pertama-tama kita siapkan media yang komposisinya tadi terdiri dari sekam bakar, pasir malang, kokopit, kemudian pakis. Ini ada dua cara. Yang pertama bisa dengan cara larutan dari Hormonic ini. Saya biasanya untuk standar saya setengah ember, saya kasih satu tutup atau setengah tutup aja cukup untuk setengah ember. Kemudian kita aduk. Ini cara yang pertama. Kalau kondisinya barang sangat banyak sekali, saya siapkan gelas-gelas aqua. Kemudian kita masukkan tanaman tersebut. Kemudian kita diamkan. Itu kurang lebih selama 25 sampai 30 menit. Cara yang kedua, kita bisa langsung tanam dengan media yang sudah kita sediakan. Langsung tanam sampai akarnya terbenam. Nah, kondisi media tetap kering. Kemudian kita siram dengan larutan Hormonic tadi, diguyur sampai kondisi basah dan rata. Setelah 1 minggu sampai 10 hari, saya menggunakan POC NASA untuk pemupukan atau untuk penyempurnaan pupuk, di mana saya menggunakan tangki semprot. Ini berapa liter ini ya? 12 liter. Kita pakai 2 sampai 3 tutup botol POC NASA, dicampurkan ke setelah tanaman 10 hari. 3 tutup, kemudian kita gunakan untuk impor daun. Terus kemudian ini Pak Mo, kalau yang tadi kan penanganan pada aglonema. Kalau sekarang untuk penanganan pada tanaman euphorbia, nah itu gimana Pak penanganannya Pak? Setelah tiba itu. Setelah datang itu ya. Setelah datang. Kan ini contohnya seperti ini. Euphorbia seperti ini. Ini kan sebenarnya euphorbia ini lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi di mana bila euphorbia ini udah dehidrasi atau kehilangan udah kekeringan itu ya, udah kering. Ini sangat berbahaya, dimana kalau tidak ditangani secara tepat ditanam bahkan akan busuk Pak. Malah cepat busuk. Seperti itu ya. Saya dulu sering seperti itu. Datang 1000 mungkin 200 pada busuk Pak.
seperti itu. Makanya begitu coba kita bayangkan kerugiannya begitu banyak. Kemudian setelah saya menggunakan terapi dari produk NASA yaitu Harmonic, walaupun tanaman contohnya mungkin seperti ini kan sebagian udah ada yang menguning ya Pak ya. Daunnya Pak ya. Betul ya. Ini sudah ada yang menguning, dimana mungkin ini udah apa namanya udah stres. Nah ini seperti ini kita penangannya dengan mencelupkan pohon ini ke larutan dari Harmonic. Ini cara yang pertama saya gunakan. Dicelup gitu Pak. Seperti ya. itu. Kemudian cara yang kedua kita tanam dulu. Kemudian setelah ditanam kita siram media tersebut dengan larutan Harmonic. Itu yang cara kedua. Itu sama-sama efisiennya untuk menanggulangi tingkat stres dari euphorbia tersebut Pak. Dimana setelah 2-3 hari euphorbia tersebut tingkat stresnya udah mulai segar, dalam arti udah mulai bisa hidup dengan yang kita harapkan. Terus kemudian ini Pak Mul, mungkin ada pengalaman lain tentang penanganan tanaman yang baru datang ini? Saya punya pengalaman yang menarik dan saya betul-betul heran Pak. Kondisi itu terjadi waktu daerah saya Jogja terjadi musibah gempa 5 bulan yang lalu. Kebetulan saya itu 3 hari pas Hamin 1 waktu akan terjadi gempa. Sebelum gempa ya. Sebelum gempa itu ya. Saya mendapat kiriman barang dari luar Jawa, dari rekan bisnis. Barang itu nyampe ke Jogja H+1. Oh, sampai di Jogjanya H+1 setelah gempa, sehari setelah gempa. H+1 ya betul, H+1. Dan bisa dibayangkan kondisi seperti itu, kita nggak akan konsen untuk ngurus tanaman hal-hal seperti itu. Kita mungkin masing-masing nyari selamatnya. Ya, masih harus kunci ke sana kemari Pak. Betul, Ya. Nggak sempat ngurusi tanaman. Nah, tapi juga saya berpikir, apakah barang sebanyak itu akan busuk atau mati? Maka mungkin modal saya udah habis. Betul. Nah, saya punya istilahnya terbesit rasa ingin tahu saya kepada produk tersebut. Kemudian saya coba seperti ini Pak. Saking pusingnya saya kondisi seperti itu. Kondisi gempa itu Pak. Saya mau nyari media, teman-teman juga tutup semua. Nggak mungkin ada. Semua. Pot nggak ada Pak. Media, apalagi media ya, pot aja udah nggak ada yang jualan. Tutup. Ya, bagaimana caranya saya menyelamatkan barang-barang saya? Kemudian saya bereksperimen dengan cara larutan Harmonic Pak. Ya, ini biar batang daun tidak terendam, tentunya saya menggunakan air itu kurang lebih seperempat ember. Kemudian saya siapkan Harmonic itu setengah tutup. Kita aduk. Dan waktu itu langsung aja tanaman-tanaman saya buka. Kemudian saya direndam, akarnya direndam. Betul, Pak, betul ya? Pak, betul. Ini jadi seperti ini. Akarnya direndam. Ini pengalaman yang membuat saya sangat kagum kepada produk NASA Pak. Betul. Ini seperti ini. Ini ada beberapa ember sampai bak yang buat nyuci saya pakai yang itu. Bak besar itu. Saya Pak, masukkan ya? karena datang barangnya ratusan Pak. Ratusan batang. Ya, tadi situ ada dana berapa kan saya pusingnya cobalah. Nah, saya letakkan aja Pak. Saya geletakkan aja, saya tinggal pergi keluar kota untuk menenangkan suasana yang itu, Pak, ya? Betul ya. Ngungsi, Itu ngungsi saya. Itu ngungsi biar pikiran nggak stres. Saya di luar kota itu sampai 3 hari Pak. Tinggal 3 hari Pak ya? 3 hari ngungsi itu tinggal 3 hari.
Nah, saya tinggal 3 hari, pikiran saya, wah ini tanaman saya busuk, mati lah ya. mati. Nah, mungkin dari sekian ratus mungkin tinggal berapa puluh gitu pikiran saya. Nah, saya kemudian kembali ke Jogja. Saya secepatnya kepingin lihat barang kiriman yang setelah gempa itu saya biarkan dengan cara tadi direndam dengan larutan hormon dari NASA. Nah, saya lihat, saya kaget Pak waktu itu. Daun-daun itu nggak ada yang rontok. Nggak ada yang lemas. Iya, mulai itu iya. ada. Dari sekian banyaknya batang tanaman itu tidak ada yang batang yang rontok. Kondisinya masih seger, bahkan daunnya tampak kaku. Oh malah seperti itu. Betul, ya. Jadi mungkin analisa saya, tanaman tersebut memakan kandungan-kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang ada pada hormonik itu ya dari produk NASA itu seperti itu Pak. Itu kondisi 3 hari Pak, bisa Bapak bayangkan. Itu seperti itu. Jadi, pengalaman saya. terus ini Pak, kemudian perkembangannya mungkin setelah penggunaan produk-produk dari NASA ini, bagaimana Bapak melihat perkembangan tanamannya? Kira-kira berapa hari, dan dulu sebelum makan NASA gimana, setelah makan NASA? Dulu saya waktu eksperimen pakai itu ya Pak ya. Itu saya misalnya coba dengan produk A itu, hasilnya sangat tidak memuaskan Pak. Iya, itu saya coba menurut aturan dari produk tersebut, untuk tanaman-tanaman yang baru datang kiriman luar kota itu, saya dikirim misalnya beberapa pot itu hasilnya cuma mungkin 25% Pak. Keberhasilannya cuma 25%. Iya, yang lainnya ada yang daunnya jatuh, kemudian juga proses tanaman tersebut bisa ngangkat atau segar itu ya, itu perlu waktu yang lama Pak. Jadi waktu itu saya pikir lagi, saya kalkulasi kalau saya bisniskan ini nggak masuk. Terlalu panjang ini Pak, ya, untuk panjang. bisa siap jual Pak. Betul. Kemudian dalam perjalanan eksperimen saya diperkenalkan produk NASA ini Pak sama teman Pak. Iya, teman-teman. Setelah penggunaan NASA itu luar biasa Pak. Kita tidak perlu pakai hitungan hari Pak. Berapa hari, 2-3 hari tidak perlu. Buktinya ini Pak, ini tanaman ini Pak. Iya betul. Butterfly ini mungkin dengan yang lainnya ini datang langsung saya terapi pakai hormonik. Itu begitu waktu dibuka kondisi tanamannya jatuh lemes. Sekarang udah nggak perlu kita ikat, udah tegak, dan mungkin 2-3 hari udah bisa kita pasarkan ke teman-teman. Dijual, Pak. Ya. Terus ini Pak Mul, kemudian ini kami ingin bertanya, kesannya Pak Mul dari sisi ekonomis gimana dengan penggunaan produk NASA ini Pak Mul? Keuntungan ekonomis dari penggunaan produk NASA itu saya hitung-hitung Pak, itu bisa karena produktivitas kita cepat terjual. Jadi barang yang datang kita segarkan, begitu segar kita langsung bisa lepas pasaran. Makanya produk berulangnya produk kita yang terjual, kita akan semakin menambah keuntungan dari bisnis tanaman hias ini Pak. Kemudian ini kami ingin tahu Pak Mul, ini kalau kita lihat kan lahannya sangat sempit sekali. Betul ya. Sangat sempit sekali, tapi tanamannya nanti gimana? Misalnya ada koleksi-koleksi yang terbaru, itu gimana Pak? Oh, untuk mata air maksud kita ya, mata air itu setidaknya kan seperti yang tadi saya jelaskan, itu barang datang 3 hari kita udah siap, udah jual. Itu rollingnya seperti itu Pak. Jadi misalnya untuk euphorbia kita kan datangkan enggak ratusan atau 200-an, kita tanggung 1.000, 2.000 itu ribuan itu. Nah, tapi kan 2-3 hari setelah terapi dengan NASA hormonik itu udah
kita langsung lempar ke pasaran. Siap jual. Itu jadi udah terserap ke pasaran. Untuk mata air itu selalu mendatangkan tanaman koleksi seperti aglonema, kemudian euphorbia, terus jenis-jenis pilo dan jenis-jenis anthurium. Itu kita selalu mengikuti tren-tren tanaman-tanaman hias yang terkini. Kita pun melayani istilahnya pesanan dari luar kota gitu Pak. Kita siap pesan berapa ratus atau berapa ribu, kita siap untuk mendatangkan itu. Oh gitu, jadi tetap mata air selain untuk anu sendiri juga kalau ada pesanan dari sekian ribu gitu siap juga untuk melayani Pak.